Baiklah teman-teman, kami kelompok S1, tugas kami cukup berat karena kita skupnya sangat luas. Jadi bagaimana peran multi stakeholder dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dasar. Jadi memang sangat luas, sedangkan dua yang lain itu sudah fokus satu informasi, yang satu mengenai JKN. Ini jadi kelihatannya mencakup informasi dan JKN. Lanjut, kami sudah melakukan identifikasi apa saja peran. Kelompok kami itu ada CISDI, ada teman-teman dari SINSA, ada F2H, ada inisiatif, satu lagi ada Patiro, ada satu lagi yang kekerasan. Tuh. Oke, jadi dari kita menghasilkan apa sebenarnya peran dari pemerintah. Nomor satu, pemerintah sendiri dia harus berkolaborasi interprogram dan intersektor. Karena terus terang saat ini interprogram aja masih kadang-kadang belum sepakat. Jadi usahakan dulu berkolaborasi lintas program, lintas sektor. Kemudian tugas mereka lagi seperti yang lain meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur hingga level desa, karena masyarakat kita yang menggunakan layanan justru mereka lah yang di desa-desa. Kemudian melakukan pengawasan internal untuk kinerja. Ya dong, duit sudah dikasih, kapasitasnya sudah diberi, sekarang kinerjanya mana? Jadi itu menjadi salah satu tugas dari pemerintah. Karena itu adalah uang kita, uang pajak kita yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Lanjut. Oke, nah kemudian kita juga minta agar apa yang sudah dihasilkan oleh CSO, private sector, universitas untuk diakomodasikan ke dalam strateginya. Kemudian di lintas kabupaten harus juga ada kolaborasi antar SKPD, pendidikan, kesehatan, agama, pemberdayaan perempuan. Itu kadang-kadang masih sulit sekali untuk berkolaborasi antar sektor. Lalu apa sekarang tugas CSO? Pastilah nomor satu ya, membantu identifikasi potensi dan masalah yang ada di kabupaten atau kecamatan atau desa. Kemudian tadi teman-teman dari mahasiswa ingin mengkampanyekan dan mengedukasikan masyarakat. Ya, jadi ini menjadi sangat penting juga, kontribusinya tentu sangat bermanfaat. Kemudian kita mencoba untuk melakukan inovasi, karena kita di desa kita tahu apa sih sebenarnya model yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kemudian ini tugas utama kita selalu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Kemudian kita harus juga lakukan advokasi kepada pemerintah, baik itu kabupaten maupun di tingkat nasional. Kemudian melakukan analisis kebijakan terkait kesehatan. Jadi apa yang menjadi cita-cita kita itu kebijakan yang ada di nasional sebaiknya berdasarkan temuan yang di lapangan. Jangan ambil di awang-awang, tapi ketika kebijakan itu diimplementasi berantakan. Jadi marilah kita mencoba memberikan masukan pada pemerintah, ini loh hasil kita di lapangan. Karena itu buatlah kebijakan yang sesuai sehingga bisa dilaksanakan di lapangan. Itu tugas kita. Lalu tugas private sector, kita minta untuk melakukan bisnis apa deh? Inkubator. Saya sendiri nggak ngerti bisnis model inkubator, bisnis intervensi kesehatan dan riset kolaboratif inovasi. Jadi tetap dari private sector juga bisa memberikan kontribusi. Lanjut ke bawah. Lalu melakukan kegiatan sesuai dengan isu yang ada di masyarakat. Lanjut, universitas. Tentu kita minta mereka core kompetensinya adalah riset. Tapi terus terang, apa yang dilakukan riset oleh universitas lebih berbasis untuk individu. Mereka harus S1, S2, S3 melakukan riset untuk riset. Yang kita dorong adalah lakukanlah riset yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Mudah-mudahan nanti universitas arahnya risetnya untuk masyarakat yang bisa diimplementasikan. Kemudian ini
tadi juga teman-teman dari CIMSA minta ketika mereka ke masyarakat, mereka gagap bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Levelnya terlalu jauh gapnya. Mereka di masyarakat biasa nih, terus terang anak-anak kedokteran tuh adalah mereka dari kelompok DHEFS. Bener nggak? Biasanya begitu karena pendidikan mahal. Lalu dia harus turun ke lapangan, lalu dia harus mempromosikan kesehatan. Terlalu jauh gapnya dari segi sosial dan juga dari sisi pengetahuan. Mereka minta ajari dong kami bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Ajari dong kami bagaimana kami bisa memahami situasi masyarakat, etnisnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Jadi mereka menuntut agar di kurikulum itu dimasukkan antropologi kesehatan dan komunikasi kesehatan. Sehingga kita harap ketika mereka adik-adik ini lulus, mereka sudah siap pakai, bukan siap latih. Ya. Lanjut. Kemudian ini mereka juga ingin memobilisasi mahasiswa dan profesional muda di lapangan. Ini harapan tugas dari universitas. Kemudian media biasa mereka melakukan publikasi apa yang terjadi di lapangan, jangan dilebihkan dan jangan juga dikurangi. Dan tadi juga ada itu, jangan hanya copy paste, hanya memberikan berita-berita, tapi juga membantu kita menganalisa dari perspektif media. Jadi ada proses analisanya, hanya tidak memberitakan. Kemudian membentuk opini publik sehingga membangun demand layanan kesehatan. Jadi tugas dari media adalah demikian. Demikianlah kira-kira hasil dari kelompok 3.